Oh yang ini ya. Sebelum pembelajarannya, Ibu mau evaluasi dulu pertemuan pertama. Alhamdulillah ya pertemuan pertama sudah kondusif untuk kelas 11 unit. Boleh tepuk tangan dulu. Ibu mau ingatkan lagi bahwa ini pertemuan kedua akan melaksanakan proyek ya. Ibu sudah bagikan LKPD-nya dan juga proyek yang akan dibuatnya nanti seperti apa. Ibu mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mau dipimpin sama siapa? Boleh angkat tangan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alhamdulillah buatnya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Berasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu absen terlebih dahulu ya. Namun di sini kan kemarin ya sudah ada yang Ibu Chandra juga sikap. Jadi kalau misalnya Ibu absen terus kalau Ibu panggil boleh bisa tangan di sini ya. Alidia, hadir. Alma, Biologis, Citra, Dafa, Daniela, hadir. Zakia, Elandi, Daniela boleh Itu dia satu. Mahira, Farah, Farah boleh. Fauzi, Fauzi bagus sedikit. Dia, Humaira, Indah, Hania, Kayla, Hania boleh. Valesa, Keisha boleh ke depan dulu. Latifah, Nabila, Latifah boleh ke depan dulu. Nesa, Putri Diana, hadir. Putri Naila, Keisha, hadir. Keisha boleh ke depan dulu. Raditya, Safira,
Ini apa? Wajib. Au. Ini? Au. Ini? Panas. Ini? Kalau ini? Oh ini cuma. Ini? Wih. Anjir. Ibu, ternyata kalian pada tahu ya pakaian tradisional Jawa Barat. Udah pada nyobain semuanya? Yang belum apa? Kalian? Oh iya, sebelah kan ini yang makanan khas tradisional. Ini kesepakatan kelas ya Ibu ingatkan kembali. Tadi batas waktu masuk pukul 13.05. Tadi Ibu masuk ke sini 13.15 ya. Mohon maaf karena Ibu kira masih ada bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua menjaga sopan santun dan berbicara dan menghargai orang yang sedang berbicara merupakan cerminan dari akhlak mulia dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga saling menjaga dan menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Kerjasama setiap anggota kelompok sangat penting untuk menciptakan iklim belajar yang positif. Mencerminkan sikap gotong royong. Nah sebelumnya ini kalau lampunya dimatikan nyaman nggak? Atau mau dinyalain? Kelihatan. Oke, yang keempat ada dilarang makan makanan berat ketika pembelajaran, tetapi minum air mineral diizinkan. Kesepakatan ini untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bersama. Kemudian penggunaan HP untuk sosial media dan game selama pembelajaran dilarang. Hal ini menunjukkan sikap fokus dan menghargai waktu belajar serta melatih kemampuan bernalar kritis dalam memilih informasi yang bermanfaat. Yang terakhir dilarang menggunakan headset atau telemes saat guru atau teman sedang menjelaskan, kecuali ketika mengerjakan tugas. Hal ini mencerminkan sikap dan kebinekaan global dan saling menghormati. Ini yang Ibu bawa ini merupakan elemen dari butir-butir profil refleksinya. Tetap Ibu tulis di jurnal sikap baik itu perilaku positif, ekstrim positif maupun ekstrim negatif. Oke, masuk pada absensi nih. Pada pertemuan sebelumnya kan kita telah mempelajari apa? Coba nomor 1 ada yang bisa menjawab. Angkat tangannya. Apa yang kalian ingat tentang definisi matriks? Di sana kalian menjelaskan apa itu matriks dan bagaimana bentuknya. Coba. Dan bisa menjawab? Ayo, bisa. Sok. Siapa ini? Iva. Coba. Jadi matriks itu kayak cara buat nyusun data ya, kayak tabel gitu tapi bentuknya beda. Terus bentuknya teh nanti pakai perumukan sama perumuk dulu, nanti teh di tangannya. Ada yang beda? Definisi matriks apa? Aku yang mau nambah. Jadi kalau matriks itu merupakan bilangan, terus elemen dan juga ekspresi dari suatu data yang nantinya dimasukkan ke dalam bentuk baris ataupun kolom, nanti dilengkapi dengan tanda kurung bentuk atau bukan. Betul ya. Jadi susunan elemen bilangan yang ada baris dan kolomnya. Yang kedua, sebutkan beberapa jenis matriks yang sudah kita pelajari. Apa perbedaan utama antara matriks persegi dan matriks baris? Angkat dulu tangannya. Siapa? Sok.
boleh tapi Hania. Itu dari kolom sama baris itu sama kan 3 kalau misalkan matrix baris berarti cuma baris. Ya, kalau yang jenis yang sudah dipelajari apa? Coba yang tahu selain ini. Apa yang kalian ingat tentang transpose matriks? Bagaimana cara mendapatkan matriks transpose dari sebuah matriks tertentu? Coba ada yang bisa menjawab? Apa itu transpose matriks? Boleh? Cara mengubah dari bentuk yang asalnya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya, betul. Terakhir, ketika kita membandingkan dua matriks, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar keduanya bisa dikatakan sama? Bisa jelaskan dengan contoh? Coba, kesamaan syarat harus dipenuhi agar keduanya sama. Coba, siapa yang mau menjawab? Ada yang masih ingat? Kalau sama itu harus gimana? Oke, gak apa-apa, Ibu ingatkan ya. Ketika matriks dikatakan sama itu jika memiliki ordo yang sama dan angkanya juga nanti sama. Contohnya seperti matriks ya 1, 2, 3, 4 sama dengan 1, 2, 3, 4 juga harus sama. Ya, terima kasih kepada Hania, Latifah, Farhan, dan Zahra yang sudah menjawab. Boleh? Disimak dulu video ini. Hai, Ma, kamu kenapa? Kok sedih? Aku gak. Aku matrix. Sedangkan aku harus mengikuti penjualan produk di toko minggu ini. Oh, kamu pisahin ke manual aja. Coba aku lihat datanya. Pada hari Senin, kamu menjual 5 produk A, 3 produk B, dan 2 produk C. Lalu pada hari Selasa, kamu menjual 4 produk A, 6 produk B, dan 1 produk C. Nah, kamu bisa menjumlahkan penjualan hari Senin dan Selasa untuk mendapatkan total penjualan menggunakan matriks. Oh iya, bisa pakai matriks. Kalau gitu, aku pergi dulu ya. Aku menghitung data penjualanku dulu. Berdasarkan video tersebut, bagaimana Bulan dapat menghitung total penjualan untuk kedua hari tersebut menggunakan matriks? Dengan didata dulu, Matriks, gimana? didata dulu, terus itu masukkan ke dalam bentuk matriks. Kemudian, dapatkah kalian mencari selisih penjualannya juga? Soalnya nanti kita akan pelajari.
berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dan membantu orang lain. Kira-kira apa lagi ya manfaat dari penjumlahan dan pengurangan matriks? Coba apa lagi? Coba yang lebih umum gitu apa? Ayo, apa lagi manfaat dari penjumlahan atau pengurangan matriks? Yang membantu memudahkan pekerjaan ya. Kita bisa menghitung penjumlahan dan pengurangannya dari tabel itu ya menggunakan matriks. Tujuan pembelajaran ada yang mau membacakan? Oh, boleh? Keisha. Melalui model proyek dari PJBL diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep operasi penjumlahan matriks, 2. menentukan sifat-sifat operasi penjumlahan matriks, 3. menjelaskan konsep operasi pengurangan matriks, 4. memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, yang kelima menunjukkan hasil laporan proyek, melakukan presentasi, dan menghasilkan produk yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep operasi penjumlahan matriks. Yang kedua, menentukan sifat-sifat operasi penjumlahan matriks. Yang ketiga, menjelaskan konsep operasi pengurangan matriks. Keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Dan kelima, menunjukkan hasil laporan proyek, melakukan presentasi, dan menghasilkan produk yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, prosedur pembelajaran hari ini membentuk 4 kelompok yang terdiri dari 8 orang. Sudah ya? Mana kelompok 1? Yang kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3? Ini kelompok 4? Kemudian mempelajari video dan bahan ajar, mendiskusikan LKPD, membuat sebuah proyek, menyimak panduan perencanaan proyek, membuat kesepakatan batas waktu, melaksanakan proyek, membuat laporan, pemaparan proyek, refleksi pembelajaran, dan mengerjakan soal evaluasi. Nah, teknik penilaian di sini ada 3. Yang pertama, pengetahuan melalui pengerjaan soal evaluasi individu seperti pertemuan pertama. Yang kedua, sikap melalui observasi selama proses pembelajaran berdasarkan profil pelajar Pancasila yang ditulis di jurnal sikap. Yang ketiga, keterampilan. Nah, keterampilan ini penilaiannya ada 2. Ada yang dari ibu, pengerjaan laporan proyek, dan dalam LKPD, presentasi dan produk yang diterima, serta penilaian antar teman berassessment. Jadi ketika presentasi, nanti pembagiannya presentasi pertama itu dinilai oleh kelompok 1 dinilai oleh 2, 2 oleh 3, 3 oleh 4, dan 4 oleh 1 gitu ya. Itu presentasi. Jadi kita mulai saja. Aku akan membagikan tugas kerjanya. Nah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu penilaian matriks. Misalkan matriks A sama dengan 1, 3, minus 2, 5, dan matriks B sama dengan nol, 4, 2, minus 1, 5,
5, 3. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang kode matriks. Nah, sekarang kakak mau cek ingatan kalian nih. Matriks A dan matriks B berapa berapa yuk? Yang A berapa kodenya? Ya benar. Matriks A berapa Yang B? dan matriks B berapa 3 kali 2. Kita pindahkan dengan matriks B. Ingat ya itunya baris. Nilainya tidak bisa. Loh kok nggak bisa sih kak? Jadi ini adik-adik, matriks A dan B tersebut tidak bisa kita jumlahkan karena syarat agar dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki kode yang sama. Jadi hanya matriks yang berkode sama yang bisa kita jumlahkan. Oke, agar adik-adik tidak bingung, kita lanjut ke contoh soal. Misalkan matriks A sama dengan 1 minus 2, 4, 7, 9, minus 1, dan matriks B sama dengan 2, 0, minus 2, minus 1, 6, 3. Tentukan A tambah B. Coba perhatikan kedua matriks tersebut memiliki order yang sama, yaitu order 2 kali 3. Maka, kedua matriks tersebut bisa kita jumlahkan. Jadi, pertama kita tulis A tambah B, kemudian tuliskan matriks A-nya tambah matriks B-nya. Setelah itu, jumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak sama dengan 1 tambah 2, minus 2 tambah 0, 4 tambah minus 2, 7 tambah minus 1, 9 tambah 6, minus 1 tambah 3. Sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3, minus 2 tambah 0 sama dengan minus 2, 4 tambah minus 2 sama dengan 2, 7 tambah minus 1 sama dengan 6, 9 tambah 6 sama dengan 15. Minus 1 tambah 3 Kalau videonya sudah ditonton sebelumnya, Nah, itu yang kita lanjut saja ke materi kan pertama, tulis yaitu penjumlahan matriks. Dua, Nah sekarang ini yang kalau pengulangan minus yang ketemu dengan pengulangannya minus, sama ya. maka 4 kurang minus 2 diubah menjadi 4 tambah 2 sama dengan 6. 7 kurang minus 1 diubah menjadi 7 tambah 1 sama dengan 8. 9 kurang 6 sama dengan 3. Minus 1 kurang 3 sama dengan minus 4. Jadi, A kurang B sama dengan minus 1, minus 2, 6, 8, 3, minus 4. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Tetap Coba apa yang kalian peroleh dari video tersebut? Apa tadi? Ya, jadi dalam pengurangan maupun penjumlahan matriks T, caranya tuh apa sih syarat utama itu ordernya sama baru bisa dikurang atau ditambah. Ya, ada lagi?
semua pintu semua. Coba angkat tangan dulu. Sifat apa? Lihat di bahan aja. Lihat di bahan aja. Kan di situ ada sifat-sifat di bahan matriks. Nah, yang asli sifat apa? A tambah B dan B tambah A. Boleh siapa yang mau angkat tangan? Yang A, bukan. Kita langsung aja ke sifatnya A tambah B dan B tambah A. Itu sifat apa? Nah, ada yang udah bukan? Nah, jadi yang lagi sifat. Kan ada sama namanya di bawah, paling bawah. Ini itu sifat komutatif ya. Kalau yang B ini sifat apa? Yang B sifat apa? Yang C ini sifat apa? Yang mana dulu? Angkat tangan dulu. Boleh? Yang D. Matriks mempunyai lawan yaitu Oh, inverse ya. Oke. Apakah sifat-sifat operasi itu juga ada pada matriks berlaku untuk pengurangan? Enggak. Oke. Nanti kita akan pelajari. Nah, di sini ada balik angklung asal Bandung. Ada yang mau bacakan? Batik dengan motif angklung ini dikombinasikan dengan berbagai varian pemalar jadi sentuhan yang ini khas Bandung yang lazimnya berwarna merah dan kuning di tepiannya. Selain menambah keragaman motif batik khas Jawa Barat, batik ini juga memiliki makna tersendiri, di mana motif batik angklung merupakan wujud apresiasi terhadap alat musik angklung yang sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Tahukah kalian bahwa proses produksi batik
presentasi PowerPoint atau Canva. Nah, buat presentasi yang menarik dan interaktif tentang penjelasan dan pengurangan matriks. Kemudian video animasi ataupun video dari PowerPoint juga boleh. Kemudian infografis, kemudian main back kanton dan audio atau podcast. Nah, sebelumnya Ibu sudah memberikan ketentuan tersebut. Kemudian, nah kriteria pencapaian standarnya di sini ada perencanaan, persiapan alat dan bahan, rancangan, hasil akhir, bentuk fisik, inovasi alat, laporan, dan juga hingga adanya kesimpulan. Nah, di sini ada pembagian tugas dan tanggung jawab kelompoknya. Silakan dibagi di situ ditulis siapa saja yang menjadi koordinator kelompok, sekretaris, peneliti dan pengatur waktu, desainer, penulis konten, jadi. Nah, sekarang boleh pembuatan produknya. Ibu kasih waktu. Di sini sama ini gitu. 14.25 saja. 14.25 boleh untuk pembuatan produknya. Bisa
Iya.
Gila. Oh, boleh semua. Yang mengenai tangan ini. Ini jalannya. Oh iya.
Pertama pakai satu atau pakai apa ya? Jadi deh, jadi. Pengurangan sama penjumlahan soalnya sama. Ini yang ditanya banyak berarti bagi tugas Ya. oh ya mencari tema Jadi begini ya. Jadi apa ya? template sih atau semuanya Ini buat bagian Pak.
Nanti sih nggak nanya apa. Yang tadi ada yang belum? Iya. Nama orang boleh
Jadi 1-2 menit. Benar nggak? Si aku ngeblank aku orang lain banyak orang akan simpan Gitu kan? Dan oke. Sebentar lagi kan gimana? berarti itu yang pembelajaran hari ini nah itu kata jadi pembelajaran hari ini kalau produknya gimana udah lagi itu udah masih banyak dan apa yang Ini foto ya? Oh di Google ya? asosiasi dia ada sama Bukan bentar ini kok bersimpati gitu? Nah, top. kreatif deh tambah gede tambah gede Oh betul. oh ini nih jadi hurufnya loh ada hurufnya misalkan yang pertama asal pakai terus yang selanjutnya bisa pakai masa ada contoh soal Ya.
Apa itu Fauzi Fauza? Nah, asik banget kayak LDR. Fauzi Fauza, azimannya di mana? Asik Fauzi. Iya, saat itu ada ini. Ada apa? Ini enggak sih? Ada yang sudah? Oh iya sudah yang boleh sampai ibu. Boleh pulang, Bu. Ayo udah kita. Maaf, sabar ya. Udah ibu. Sering dari ngomong nggak? Boleh sama Kom. Ya dulu. Bisa jalan. Kelompok 3 ya. Ya, yang ke depan kelompok 3 dinilai oleh kelompok 4. Iya, berarti dimulai. Sikit di sini. Nanti memberi tanggapannya juga ya untuk yang dia pakai ini. Belajar dulu ini. Langsung aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan infografis dari konsep penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, sebelum mulai, baiknya kita perkenalan diri dulu, dimulai dari situ. Nama saya Alma Latifah Kamila. Nama saya Bara. Nama saya Latifah Putri Wanita. Nah, pada memperkenalkan diri, di sini kami akan mulai menjelaskan dari konsep penjumlahan di matriks. Akan dibacakan oleh Alma terlebih dahulu untuk apa sih penjumlahan matriks itu dan syaratnya. Syarat penjumlahan matriks adalah syarat agar dua atau lebih matriks dapat menjumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menjumlahkan dua matriks, ordonya itu harus sama. Nah, kita juga ada contoh dari penjumlahan dan juga cara pengerjaan dari penjumlahan matriks. Ada di sebelah
jadi itu bisa dijumlahkan. Untuk cara pengerjaannya yaitu seperti ini. Dataannya dimasukin dulu ke dalam bentuk matriks, data B-nya juga sama. Terus ini tuh dijumlahin sesuai tata letak dan juga di mana matriks setiap kolom dan barisnya berada. Misalnya di sini ada 1 ditambah 2, terus min 2 ditambah 0, min 2 ditambah 4, terus 7 ditambah 1, 9 ditambah 6, dan juga min 1 ditambah 3. Nanti hasilnya akan segini. Selanjutnya yaitu ada pengurangan matriks. Pengurangan matriks itu syaratnya dua atau lebih matriks yang dikurangin harus berjumlah yang sama kayak ini jadi ini. Jadi untuk pengurangan sama penjumlahan matriks itu syarat itu sama. Dua atau lebih matriksnya itu harus dengan ordo yang sama. Kalau misalnya nggak sama, misalnya ordonya ada yang 3 kali 2 terus yang satunya 2 kali 2, itu nggak bisa dijumlahin karena ordonya beda. Untuk contoh pengurangannya juga sama kayak yang tadi di contoh penjumlahan matriks, cuman yang diganti itu pengurangannya doang. Jadi kalau yang penjumlahan itu plus minus. Terus terakhir di sini tuh ada sifat-sifat penjumlahan matriks. Nah, jadi selain memiliki syarat, matriks penjumlahan juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Lalu yang kedua bersifat asosiatif, itu A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Jadi bedanya yang matriks asosiatif. Jadi kalau misalnya bedanya komutatif sama yang asosiatif itu, kalau yang komutatif itu cuma ada 2 matriksnya, kalau yang asosiatif itu bisa 3 atau lebih dan ada kurungannya ya, seperti itu. Lalu yang ketiga terdapat sebuah matriks identitas yaitu matriks O yang bersifat A tambah O tambah A sama dengan A. Lalu yang keempat, matriks A mempunyai lawan yaitu min A yang bersifat A ditambah min A sama dengan 0. Sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Mau beri tanggapan? Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Ada yang ada lagi jawab? Bila ada kesalahan dalam mengucapkan kata dan dalam presentasinya juga masih kurang bagus atau agak gimana, terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga mau memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan
Ya.
Halo semuanya. Kita dari kelompok 4, di sini kita akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi di sini ada definisi mengenai penjumlahan matriks. Pengertiannya yaitu dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki order yang sama. Nah, hasil penjumlahannya adalah matriks baru yang memiliki order sama dengan matriks yang singular. Lalu ada definisi dari pengurangan matriks, yaitu dua buah matriks dapat dikurangkan apabila keduanya memiliki order yang sama. Hasil operasi pengurangannya adalah matriks baru yang memiliki order yang sama dengan matriks singular. Nah, di sini ada contoh dari operasi penjumlahan matriks. Misalnya, dalam kurung A, B, C, D ditambah dalam kurung P, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi yang pertama ada order penjelasan pengertiannya ya. Jadi di sini ada definisi mengenai penjumlahan matriks. Pengertiannya yaitu dua buah matriks dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki order yang sama. Nah, hasil penjumlahannya adalah matriks baru yang memiliki order sama dengan matriks yang singular. Nah, di sini ada contoh dari operasi penjumlahan matriks. Misalnya, dalam kurung Dalam kurung tadi kita sampai dalam kurung ini ya. A, B, C, D ditambah dalam kurung P, Q, I, R, S sama dengan dalam kurung A tambah P, B tambah Q, C tambah R, dan D tambah S. Jadi selanjutnya ada contoh dari penjumlahan. Yang pertama, di matriks A terdapat angka 4, 2, 8, 5, 6, dan 9. Dan di matriks yang B terdapat angka 2, 1, 4, 3, 5, dan 7. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkannya. Yang pertama, 4 ditambahkan dengan angka 2. Yang kedua, 2 ditambahkan dengan angka 1. Yang ketiga, 8 ditambahkan dengan 4. Lalu 5 ditambahkan angka 3. Lalu 6 ditambahkan angka 5. Dan yang terakhir, 9 ditambahkan angka 7. Nah, dari semuanya itu kita akan mendapatkan hasil dari 6, 3, 12, 8, 11, dan 16. Untuk contoh pengurangannya, matriks A ada 4, 2, 8, 5, 6, 9. Untuk matriks B ada 2, 1, 4, 3, 5, 7. Oke, caranya A kurang B sama dengan 4 kurang 2, 2 kurang 1, 8 kurang 4, 5 kurang 3, 6 kurang 5, 9 kurang 7. Hasilnya 2, 1, 4, 2, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jumlah pasien elemen mati. A, yang
Udah jelas? Kayaknya jelas ya kalau misalnya buat ini segini aja presentasi dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Diburu waktu ya. Bagaimana bagian mana yang menurut kalian sulit? Teliti waktu. Apa yang kalian lakukan? Mengulang materi ini. Dan jika siapa yang mengerti boleh selesaikan dulu. Mata waktunya ada di